Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian yang sangat berbahagia, pada kesempatan ini kita akan pelajari materi sejarah budaya Islam terkait Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi adapun kompetensi yang hendak akan kita capai pada kesempatan ini, yang pertama itu kita akan mengetahui bagaimana biografi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua itu adalah proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri. Dan yang ketiga yang ingin kita capai pada pelajaran ini adalah bagaimana substansi dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oke, jadi kita yang akan mengenal bagaimana Abu Bakar yang dilahirkan. Jadi dilahirkan ini 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nama asli Abu Bakar sendiri adalah Abdullah, dan diberi julukan Abu Bakar, yang mana Abu Bakar adalah nama unta yang masih muda. Sedangkan nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir. Jadi dalam jiwanya terdapat keberanian bagai singa yang dapat mengguncang orang yang berusaha menggoyahkan keimanannya. Jadi saat Rasulullah, Abu Bakar menjadi as-siddiqul awwalun tanpa keraguan-raguan sedikit pun dalam hatinya. Oke, jadi beliau ini adalah salah satu dari orang-orang yang pertama masuk Islam. Selanjutnya kita pada poin kedua, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi sepeninggalan Rasulullah SAW, dalam keadaan seperti ini Abu Bakar berseru kepada seluruh kaum muslimin dengan pidatonya mengatakan bahwa wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia, dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka Allah tidak akan mati selamanya. Dengan mendengar bahwa Abu Bakar berkata demikian, maka seluruh kaum muslimin yang hadir pada saat itu sangat terpukul dan jelas-jelas mempercayai bahwa sosok Muhammad memang telah pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Oke, setelah itu kebimbangan selanjutnya adalah tentang siapakah sosok yang dapat menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi pada saat beliau meninggal, kaum Ansar terbagi menjadi 2 golongan besar, yaitu Aus dan Khazraj. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi kalau diibaratkan sekarang itu seperti balai desa, tempat orang melakukan rapat-rapat terkait hal-hal yang penting. Jadi mereka ini berkumpul di sana itu untuk menentukan siapa yang akan menjadi pengganti dari Rasulullah itu. Jadi pada pertemuan ini dengar oleh kaum muhajirin. Jadi kaum muhajirin ini adalah orang yang pertama sekali mengikuti jejak Rasulullah. Jadi di antara kaum muhajirin ini ada Abu Bakar, Umar, diikuti sahabat-sahabat lain menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Jadi muhajirin dan Ansar ini merasa berhak atas kepemimpinan itu. Maka Abu Bakar berkata, baik kami dari golongan muhajirin maupun kalian dari golongan Ansar merupakan orang-orang yang senantiasa melawan kekerasan dan senantiasa berada di samping Rasulullah SAW dalam menyiarkan dakwahnya. Jadi dilanjutkan, jika kalian menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan, memang begitulah keadaannya. Saat itu Abu Bakar mempersilahkan kepada kaum muhajirin dan kaum Ansar untuk memilih antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah, jadi pengganti Rasulullah. Singkat cerita, di antara 2 orang ini, terutama dari pihak Umar bin Khattab, langsung berdiri untuk menangkap atau mempersilahkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pengganti Rasulullah. Mengapa demikian? Karena
Umar beranggapan bahwa jika Rasulullah SAW sudah percaya kepadamu mengenai soal agama, maka kami akan mempercayai engkau untuk urusan keduniaan. Kami serahkan urusan kepemimpinan ini kepada engkau. Oke, jadi Umar bin Khattab ini beranggapan bahwa Abu Bakar ini adalah sosok yang berhak menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Karena pada saat beliau masih hidup, Abu Bakar pernah disuruh untuk menggantikan beliau Rasulullah ini untuk mengimami masyarakat atau kaum muslimin pada saat beliau kurang sehat. Seperti itu ceritanya. Terus apa substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW? Substansi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa kepemimpinan Abu Bakar yang singkat ini banyak dihabiskan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat wafatnya Rasulullah. Yang pertama itu seperti perang Riddah, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah. Oke, jadi yang pertama itu peristiwa Riddah. Jadi peristiwa Riddah ini adalah singkatnya itu menghancurkan kaum murtad. Jadi orang-orang murtad pada saat itu beranggapan bahwa sholat dan zakat itu hanya dilakukan pada saat beliau atau Rasulullah itu ada. Sepeninggalannya itu mereka ini tidak mau lagi sholat dan membayar zakat. Jadi ini merupakan hal yang sangat menggoncang, memberikan gejolak pada umat Islam. Makanya Abu Bakar berinisiatif untuk menghancurkan seluruh orang-orang yang murtad tadi. Yang kedua itu adalah kodifikasi Al-Quran. Jadi akibat dari perang Riddah tadi yang merupakan pemusnahan orang-orang murtad tadi, banyak dari kaum muslimin yang merupakan penghafal Al-Quran ini meninggal dunia akibat dari peperangan Riddah tadi. Jadi Abu Bakar berinisiatif untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Qurannya. Ini merupakan suatu seruan yang dilakukan oleh Umar untuk mengantisipasi lembaran-lembaran atau hafalan-hafalan dari para sahabat itu tidak hilang, seperti itu. Dan yang ketiga itu terkait dengan perluasan wilayah. Jadi setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah, ingin melihat umat Islam itu berada atau tambah besar, tambah luas. Bisa kita lihat di sini yang pertama Abu Ubaidah bin Jarrah, sahabat yang dijuluki Amin Hazihi al-Ummah, dikirim ke Hims dan Humah. Yazid bin Abu Sufyan itu dikirim ke Damaskus, dan Syurahbil ibn Hasan dikirim ke Yordania, dan lain sebagainya. Oke, saya kira untuk pemaparan terkait dengan Abu Bakar cukup sekian.